Bagi Lotu Maping, segala sesuatu adalah pertanyaan. Usia bukan menjadi tantangan. Jangan dulu mati sebelum menonton Lotu Maping. Tell me if the target's ready. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna play the role and you roll cool, egg up. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast Lotu Mapi bersama saya Ardin Liko. Podcast Lotu Mapi kita jeda cukup lama karena banyak aktivitas. Di tahun 2023 ini merupakan episode perdana. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perkoperasian. Sebelumnya saya mau memberikan kesempatan kepada kakak saya berdua nih untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Kak Ardi. Oke. Sudah memberikan kami berdua kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang tentang koperasi kami. Koperasi kami KSP Kopdit Adiguna. Saya sendiri nama lengkapnya Maria Elizabeth Ira Kusuma Mahing. Terus ibu aslinya dari mana? Kalau saya dari campuran Flores dan Jawa. Jadi baik, Bung Arne, Siap. sebelum saya perkenalkan nama, sebenarnya Bung Arne ini kawan juga nih. Konco. Konco, saya mengikuti dia punya podcast Lotu Maping ini sudah lama juga di YouTube. Selain Konco, saya sering panggil brother, Ya, brother. Arden. Saya nama Maximus Wego, asalnya Aimere. Asal Aimere. Terus saya di sini sebagai staf bagian di bidang pemasaran. Kalau di Koperasi Adiguna saya di bidang pemasaran. Mungkin itu saja Bung Ardi. Koperasi Adiguna ini kalau boleh tahu dia punya sejarahnya seperti apa sih? Kami awalnya itu dari salah satu universitas Katolik Ya. di Kota Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira. Awalnya itu dari karyawan-karyawan dan dosen-dosen di universitas. Kemudian mereka mengalami masalah keuangan seperti biasa, jadi mereka membentuk perkumpulan semacam badan usaha begitu untuk membantu sesama mereka. Kemudian berkembang dan pada akhir 2016 itu kami mulai membuka koperasi untuk umum, untuk masyarakat sekitar. Itu tahun berdirinya tuh tahun berapa ibu? Kalau berdiri itu tahun 1997, itu tepatnya Ya. tanggal 1 Agustus. Oh, iya, 1 tanggal 1 Agustus. Koperasi Adiguna sekarang sudah berumur 35 tahun. 35 tahun di 2022 kemarin. Di 2000 Agustus 2023 nanti ini genapnya 36. Koperasi Adiguna ini dia punya produknya itu seperti apa sih? Kalau untuk produknya ada simpanan saham dan simpanan non saham. Kalau untuk simpanan saham itu seperti biasa, dia minimal per bulannya 30.000. Kalau non sahamnya ada simpanan untuk pendidikan, Sipandik, tabungan anak sekolah, tas, kemudian simpanan hari tua si harta, kemudian deposito, kalau di koperasi dikenalnya si suka, kemudian dengan simpanan bunga harian si bunga. Untuk Koperasi Adiguna ini sudah berapa nih kantor cabang pelayanan? Kalau untuk saat ini kantor cabang itu kalau di timur sana itu ada di Atangbua, terus di Keva, terus di Soe, ada di Batakte, hanya sekitar itu. Kalau terus untuk daratan Flores itu ada di Maumere, Ende, dengan Bejawa di Kabupaten Ngada. Oh ya, satu hal lagi nih. Sepengetahuan saya untuk koperasi di NTT ini nih, hampir semua tuh punya target sendiri sih. Dan masyarakat juga perlu tahu untuk Koperasi Adiguna sendiri dia punya targetnya seperti apa sih ke depan? Kalau Adiguna ini Ibu Ira yang mau jawab atau saya dia? Dua-dua juga boleh. Dua-dua juga boleh. Baik, saudara. Kalau target
untuk adiguna, khusus adiguna sendiri itu sepertinya untuk kalangan masyarakat itu biasa. Ya. Misalkan dari tingkat umur dari 17 atau bayi pun bisa. Seorang bayi itu bisa untuk menjadi anggota dan itu masuk di kategori anggota luar biasa nanti. Ya. Kalau untuk umur mulai dari SD macam 7-6 tahun sampai dengan umur 70, nah itu kami kasih masuk namanya anggota biasa. Nah, cuman di adiguna itu targetnya kami itu memang kalangan umum, tapi kami lebih ingin menarik itu bahwa lebih ke kaum milenial. Kenapa? Karena kami target bahwa kalau kaum milenial itu kan daya kerjanya masih kuat nih. Ya. Nah, lalu biasanya kan begini, oh ini brother ya. Ya. Prospek jangka panjang juga bagus kan? Prospek jangka panjang karena Ya. untuk saat ini kan rata-rata ini orang tua nih, kebanyakan yang masuk di koperasi ini orang tua, Siap. lalu masukkan anaknya. Ya. Kalau kami target tuh pingin anak-anak milenial karena kami hitung jangka panjang, lalu anak-anak muda itu ketika karena orang banyak berkoperasi ada yang spekulasi. Oh. Ada yang iya. berspekulasi ketika masuk koperasi itu maunya langsung pinjam. Nah, kami mengajak bahwa target kami itu bahwa untuk masuk menjadi anggota koperasi itu Harus menabung. harus dulu. menabung dulu. Ah. Nah, kenapa kami target anak muda? Karena kita tidak tahu nih, kalau yang masih muda, misalkan ada yang usaha, Ya. mereka bisa persiapan untuk modal usaha. Terus biasanya kita ini, kalau kita terlebih khusus di Jawa yang kami adiguna lihat itu bahwa kalau mau nikah, Siap. nah paling penting Persiapan. persiapan. Nah, modal untuk menikah itu. Selain menikah mungkin bisnis ya. Iya, di segi bisnis, lain ya. bisnis, Ah. apalagi kalau kaum milenial itu sendiri kan kita tahu kan masih produktif. Jadi Iya. bagaimana mereka punya prospek jangka panjangnya ini juga harus dipersiapkan ya. Iya. Artinya kan di konteks Bajawa sendiri sih hampir sebagian besar anak muda tuh belum kepikiran nih untuk prospek jangka panjang Iya, itu benar, untuk benar. kasarnya untuk menata hidup sendiri. Iya. Nah, hal-hal ini yang mungkin kita harus banyak edukasi ke kaum milenial dan pentingnya juga berkooperasi. Iya. Kurang lebih begitu ya. Iya, kurang lebih begitu. Karena memang kebanyakan yang adiguna sudah membantu itu anak-anak muda tuh seperti di Kupang. Nah, di Kupang tuh ada yang untuk anak-anak muda itu mereka tabung, terus mereka meminjam itu untuk modal usaha seperti pangkas rambut, Iya. terus ada usaha minuman, terus ada yang pertanian, ada yang usaha ayam, berbisnis ayam. Iya. Nah, itu yang rata-rata kalau yang selama ini kami berada di Kupang itu seperti itu. Kalau di Bajawa sendiri sejauh ini kebanyakan untuk pinjaman sendiri untuk usaha apa sih sebenarnya? Kalau usaha biasanya peternakan, Oh ya, di bagian ternak ya. peternakan, ada juga yang di distribusi kopi. Kopi, Iya. kopi ternak. Oke. Menurut kakak berdua nih, manfaat orang berkooperasi itu tuh apa sih sebenarnya? Saya temuin. Sama dua-dua harus jawab. Oh, iya. Sebagai Baik. ibu kepala cabang dan juga bagian marketing. Iya. Kalau manfaatnya yang pertama tuh jangka pendek dan jangka panjang, itu yang pertama. Siap. Kalau jangka pendeknya, kalau misalnya untuk yang usaha itu mereka bisa tabung duluan. Ya. Istilahnya mereka tanam saham. Kan kita tidak mungkin mau usaha terus langsung modal besar kan setengah mati. Jadi kami ajak supaya tabung, supaya modal usaha jangka pendek toh. Kalau misalnya untuk yang jangka panjang biasanya untuk pendidikan. Untuk yang mungkin ada yang mau masuk sekolah atau mau masuk kuliah, itu kan membutuhkan dana dan persiapan yang harus dalam jumlah besar. Jadi biasanya kami menganjurkan ke simpanan pendidikan gitu. Terus ada juga untuk kesehatan. Kami ada dana solidaritas kesehatan. Jadi nanti pada saat menjadi anggota secara sah, itu nanti misalnya daftar hari ini terus kami tidak tahu kedepannya sakit. Siap. Nah, itu bisa langsung diklaim, tinggal bawa surat keterangan kesehatannya, nanti diklaim. Kalau menurut kakak Muim, manfaat untuk koperasi ini seperti apa sih? Kalau manfaat koperasi itu sebenarnya ada banyak. Sekarang tergantung bagaimana masyarakat itu mereka memahami betul-betul berkoperasi. Karena kalau di koperasi tujuan hanya untuk meminjam, nah itu yang agak berat Mardin. Nah, kenapa manfaat di koperasi itu? Karena kita di sini sudah mendaftar, artinya hak anggota itu ada. Ya. Misalkan dapat santunan kesehatan, kedukaan,
itu ada semua. Lalu ahli waris bisa melanjutkan ketika anggota, misalkan salah satu anggota itu orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal, kan ahli waris bisa melanjutkan saham yang ada, dan itu adalah simpanan untuk masa depan. Jadi itu mungkin Adiguna juga hadir di Bejabat untuk mendukung perekonomian yang ada di Bejala ini. Bagaimana kira-kira cara persyaratannya untuk menjadi anggota Adiguna? Kalau mau menjadi anggota gampang saja. Tinggal ke kantor, terus nanti kami kasih informasi. Kantornya di jalan mana nih di Bejawa di sini? Di Jalan Gajah Mada, di depan SD Ngeduk Kelu. Iya, Jalan Gajah Mada nomor 12. Iya. Kelurahan Ngeduk Kelu. Oke. Terus nanti persyaratannya isi Ah. formulir, fotokopi KTP, kartu keluarga dengan uang pendaftarannya 475.000. Kan 475 agak besar. Jadi kami biasanya itu pendaftarannya dibagi dua, dicicil istilahnya. Jadi bulan ini dimasukkan dulu 250, nanti sisanya bulan depan. Berarti tidak terlalu rumit-rumit amat ya? Iya. Untuk masuk koperasi Adiguna nih. Kami juga ada tempat pelayanan pada Jambarat. Kami tempat pelayanan di sini ada di Bowai juga. Oh, Bowai ada? Ada. Itu tempat pelayanan. Jadi nanti di Bowai itu kami kunjungan 1 bulan 1 kali. Iya. Nah, di minggu keberapa kami janjian Biasanya sama minggu anggota. akhir-akhir Iya. bulan. Itu kami jemput di restoran di Bowai. anggota yang ada di Bowai. Apa saja keunggulan dari koperasi Adiguna? Ibu Ira atau bagaimana? Saya yang jawab. Tetap dua-dua yang Oh, harus iya. jawab. Keunggulan di koperasi Adiguna itu mungkin di bunga, suku bunga pinjaman. Oke, Nah, suku suku bunga. bunga pinjaman itu tuh bunga tetap itu 1%. Bunga menurun itu 1,9. Nah, lalu persyaratannya juga tidak terlalu ribet Om Arvin. Kalau di koperasi Adiguna, yang penting anggota itu sudah memenuhi syarat, terus sahamnya mencukupi, terus persyaratannya itu kartu keluarga, fotokopi KTP, terus penjamin seperti istri atau suami, Iya. atau misalkan ada anak-anak muda yang sudah anggota terus dia pinjam untuk usaha. Iya. Bisa penjamin itu orang tua. Orang tua. Bisa penjamin orang tua. Lalu berikutnya itu saksinya. Kalau yang kami jalan selama ini ada yang persyaratan itu ribet untuk meminjam. Iya. Kalau di kami itu yang penting saksi saja. Saksi itu harus anggota koperasi Adiguna sendiri. Itu persyaratan, hanya itu saja. Tidak ada yang bilang kalau yang selama ini nih yang kami dengar di luar itu ada yang harus ke RT, ke lurah. Biasanya begitu. Misalkan kalau yang pegawai di kantoran itu biasanya kami dengan bendahara, kerjasama dengan bendahara. Misalkan potongan gaji begitu. Di Adiguna sendiri ada termasuk semacam aplikasi misalnya untuk kita beli pulsa atau apa tuh ada tidak? Ada, namanya Kubis Pay. Itu kalau misalnya di yang lain tuh seperti mobile banking gitu. Nah, jadi nanti tinggal di download di Play Store sudah ada. Tinggal dicari di search Kubis Pay. Kemudian nanti untuk aktivasinya harus ke kantor karena kami mau match data. Itu hanya untuk yang anggota atau untuk publik nih? Harus anggota. Harus anggota, oke. Karena nomor anggotanya itu harus terdaftar di sistem. Gitu. Dan datanya harus sesuai KTP. Nomor HP, email. Terus nanti tinggal kami daftar, aktivasi, tinggal dia punya prosedur semua sudah, tinggal nanti untuk mau akses seperti biasa, seperti mobile banking, beli pulsa, bayar BPJS, IndiHome, Telkom, begitu. Jadi setelah mereka mengakses, tentunya harus ada saldo di Sibuhar. Jadi selama kita memiliki saldo di Sibuhar, kita bisa melakukan transaksi-transaksi, kemudian transaksi antar bank juga bisa, gitu. Selama ada saldo di Sibuhar. Keunggulan lain itu tuh jadi tadi itu masih kurang ya. Oke, silakan. Keunggulan di Adiguna itu biasanya akhir tahun itu dapat bingkisan. Oke. Bingkisan akhir tahun itu di bulan Desember. Seperti ini seperti bingkisan. ini, ya. Ini seperti ini sembako. Jadi bingkisan ini tidak berlaku ketika kami untuk memperkenalkan Adiguna tidak, tapi bingkisan ini memang sudah dari dulu. Dari kegiatan tahunan dari Adiguna sendiri untuk mendukung anggota Adiguna tersebut. Artinya sembako untuk biasa mama kita di rumah tuh mau dekat Natal tuh biasa
Bikin kue. Bikin kue. Siap. Mungkin mau goreng-goreng apa ada di sini. Bingkisan ada lengkap di sini. Oke, sebelum kita akhiri podcast kita, 1-2 pesan nih atau ajakan juga dari kakak berdua untuk masyarakat dalam hal berkooperasi. Bapak Mama, kaum milenial, masyarakat Ngada, dimanapun berada, kami Koperasi Adiguna mau mengajak semua Bapak Mama, masyarakat Kabupaten Ngada, mari bergabung di Koperasi Adiguna supaya bisa membantu pertumbuhan perekonomian, terlebih khusus untuk kaum milenial, supaya kaum milenial itu bagaimana memanage keuangan mereka di koperasi. Itu tadi perbincangan singkat saya dengan Ibu Kira dan Pak Muim. Nantikan episode selanjutnya di podcast Lotumapi. Salam Lotumapi. Pack it up, pack it in, let me begin.